Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini masih di seputar ra'yu. Membahas tentang ra'yu, rasio, logika. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dibekali dua alat untuk menemukan kebenaran. Yang pertama adalah akal. Yang kedua, kalau ada yang membagi tiga, akal, filsafat, dan wahyu. Ya. Tapi ilmu, bukan akal. Ilmu, filsafat, dan wahyu. Kalau ada yang membagi tiga. Tapi baik ilmu maupun filsafat ini bersumber dari yang sama, yaitu akal. Jadi kalau dipangkas dua, maka hanya ada akal dan wahyu. Ilmu itu adalah perangkat pertama yang dijadikan alat oleh manusia untuk mencari kebenaran. Ya, contohnya Anda menaksir meja ini panjangnya berapa? Nah, pasti beda-beda. Ya kan? Kalau menurut Anda ini panjang lebar meja ini berapa? Yang kedua saya tanyakan beratnya berapa? Beratnya berapa nih? Pak Mul yang suka gotong-gotong, berapa? Tepat enggak? Anda kalau ditanya satu-satu, pasti jawabannya beda-beda kan? Nah, yang benar yang mana? Kan kita menghadirkan kiloan. Nah, gitu kan? Timbanglah. Nah, ditimbang. Nah, itu timbangan itu hasil manusia yang sudah dihasilkan. Nah, budaya kata orang itu, kebudayaan yang didapat oleh manusia. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita menghadapi masalah banyak yang sudah diselesaikan oleh manusia karena dia berhasil menciptakan parameter. Tapi ada yang nggak bisa dideteksi oleh alat. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah wahyu. Nah, itu. Kenapa tidak cukup dengan akal? Karena Allah tahu persis, Allah pembuatnya. Kapasitasnya sekian, gitu kan? Tahu. Nah, apa kelebihan dari filsafat? Filsafat itu adalah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu. Ilmu itu kan ada postulat-postulatnya, ada trial and error, bisa diuji coba. Nah, filsafat itu tentang kebenaran. Jadi, mengelanakan akal untuk mencari kebenaran. Yang benar itu seperti apa sih sebenarnya? Contohnya agama di Indonesia, kenapa ada 6 sekarang resminya? Ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, dan kita Muslim, Islam. Ini yang 6 yang benar yang mana ini? Dari yang 6 ini, ya, kalau orang diserahkan pada akal fikir, kan dia mikir mana yang benar. Nah, dicari yang benar tuh yang apa? Anda menetapkan kebenaran tuh yang gimana itu? Nah, tidak lepas juga dari setelah Islam. Setelah kita Islam nih,
kita menjadi muslim. Ada guru A, guru B, C, D, E dengan pendapat masing-masing. Yang benar yang mana nih setelah Islam nih? Ya. Di luar Islam yaitu Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, Islam dengan Konghucu, Islam dengan Katolik. Ini yang benar yang mana? Ini kita punya dua alat ya, tadi itu, akal dan wahyu. Nah mungkin kalau secara akal kebenaran itu bisa didapat oleh manusia pendapat banyak orang. Yang banyak kan yang mana kan gitu. Nah ini menurut wahyu banyak tidak bisa menjadi tolok ukur benar. Ya, mayoritas atau kuantitas itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Wala yattabi aktsarahum. Nah, jadi kalau manusia mencari kebenaran yang banyak, ya, itu pasti akan terjadi kesesatan. Karena kebenaran itu selalu ditolak, yang benar-benar gitu. Ya, jadi orang menetapkan kebenaran itu adalah satu berdasarkan jumlah. Yang banyak yang mana? Contohnya 10 orang ditanya apa rasa dari masakan ini? 9 orang mengatakan enak, 1 mengatakan tidak enak. Berarti enak. Begitu kan? Yang laris tuh. Kemudian ada juga kebenaran ditetapkan berdasarkan maslahatnya. Mana yang lebih berguna buat kita? Nah, kalau dihadapkan pada berguna, maka orang beda-beda pendapatnya. Saya kalau ngikut ke sana, manfaat buat saya. Wong di sana mah berkatnya enak-enak. Di sana mau boro-boro air doang tuh. Terutama kajian pagi ini, air doang gitu. Lah, sebodoh lah gitu. Nah, berarti manfaatnya kurang. Kalau dilihat dari sisi manfaat, apa ia bisa ditetapkan kebenaran dari sisi manfaat? Nah, itu Anda berpikir, mana ini yang benar? Ya, ini buat sehari-hari juga kita, ya. Nah, kalau kita tidak berhasil dengan akal, karena akal itu selalu ditentukan kebenarannya oleh tempat dan waktu. Ya, kebenaran itu selalu ditempatkan tempat, waktu dan situasi, kemudian fungsi. Maka kita minta kepada akal, kepada wahyu. Rasulullah membimbing kita. Taraktu fikum amrain. Ya, menjelang akhirnya itu Rasulullah berwasiat, aku tinggalkan 2. Lan tadilu abada. Itu menggunakan lan. Lan itu artinya tidak bakal. Enggak bakal kamu akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kalian berpegang pada keduanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnatur rasul. Kitab Allah fisiknya itu Quran. Sunnatur rasul fisiknya itu hadis, kumpulan hadis-hadis. Quran yang sering Anda pegang, sering belajar itu, kadang-kadang kita juga tidak membahas seluruhnya. Ada ilmu spesial tentang Quran namanya ulumul Quran. Ya, kalau di pendidikan itu diajarkan di strata 1. Jadi SD atau ibtidak sampai aliyah belum belajar. Adanya di perguruan tinggi. Itu ada spesial bukunya namanya ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Contohnya ilmu Quran antara nasikh dan mansukh. Adanya asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul. Terus nasikh dan mansukh. Ya, kemudian juga asal muasal Quran dari periode ke periode. Ya, kenapa Rasulullah nggak bisa baca tulis, kok produknya tulisan? Ini kan produknya tulisan, ya kan? Kata seorang penceramah, mukjizat Nabi lain itu sifatnya visual dan temporal. Setelah Nabi itu wafat, udah hilang. Tapi mukjizat Nabi ini berlaku sepanjang masa sampai dunia ini berakhir. Tuh, katanya auditory ya.
Jadi sifatnya suara. Makanya sami'tu, saya mendengar, perawi. Nah itu kalau kita cerita Quran terdiri dari 6.236 ayat. Kalau di ayat. Kalau setiap kajian seminggu sekali dibahas 10 ayat, maka akan menghabiskan 623,6 minggu. Ya kan? Kan secara ini begitu, tinggal komanya gitu. 623,6 minggu itu membutuhkan waktu 11 sampai 12 tahun. Kalau ngajinya seminggu sekali 10 ayat. Setiap bahas. Anda tahu kita ngaji seminggu sekali ini paling 2 ayat, 3 ayat. Karena satu ayat tafsirannya banyak. Nah itu tentang Quran. Hadis jumlahnya kurang lebih 23 kali Quran. Itu semua ada di 6 buku yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Ya. Saya termasuk salah seorang yang investasi indeks hadis. Jarang orang punya buku indeks hadis. Itu 22 jilid. Contohnya begini. Hadis yang menyampaikan kata salat di mana saja. Nah, kalau Quran kan ada tuh salat di ayat ini ayat ini. Itu di hadis panjang bener. Salat bab salat saja. Itu cuma ada di 6 buku, baru 6 buku. Sementara kitab hadis itu bukan 6. Ya, kurang lebih kalau dihitung-hitung ada 14. Tapi yang 6 ini disepakati lebih banyak sahihnya. 6 itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Atau Syekh Utsaimin menyarankan penyebutannya pun harus urut katanya. Tidak boleh Muslim, Bukhari, itu nggak boleh. Harus Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Urutannya harus tepat. Nah itu kita kembali ke sini. Apa yang ro'yu ini, kembali kepada ro'yu. Apa saja kita di satu sisi dilekatkan oleh Allah ro'yu, ya, akal. Apa sih kemampuan akal? Kalau Anda pikir itu Allah tuangkan dalam surat 33 ayat 72. Ya, kemampuan akal. Dalam surat 33 ayat 72 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanah, kami menawarkan amanat, alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung. Nah, memahami ayat itu aja Anda nggak ngerti, nggak mudeng. Kok menawarkan amanat kepada bumi, langit dan gunung? Bumi, langit dan gunung benda mati, kan begitu kan? Kalau kita mau pikirin tuh. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Fa'abaina ayyahbilnaha, namun mereka menolak. Diberi amanat nolak. Kok bisa? Ya itulah Allah. Sebenarnya Allah tidak harus menawarkan. Udah paksa aja gitu kan. Gitu kan. Mau tidak dilegbay telan aja. Tapi Allah menawarkan bumi, langit dan gunung. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita. Fa'abaina ayyahmilna, Anda bisa baca ya, surat 33 ayat 7. Wa asfaqna minha, karena takut risiko. Risikonya apa? Kalau gagal masuk neraka. Wa hamalahal insan, manusia menerimanya. Manusia yang dimaksud sini Nabi Adam. Nabi Adam menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Allah memberikan dua kategori ya kepada manusia, zalum, jahul. Zalum itu amat zalim, jahul amat bodoh. Siapa yang mengatakan manusia ini zalum dan jahul, ini berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan Allah, ya memang itu firman Allah, tapi yang ini mengibaratkan siapa? Ya, asal muasal yang mengatakan zalim jahul ini. Ada juga yang mengatakan bumi, langit, dan gunung. Bumi, langit, dan gunung itu bahasa Jawanya ngewadani manusia itu zalim dan jahul, karena mereka menolak manusia nerima. Dibandingkan dari fisiknya, ya nggak ada apa-apanya manusia di gunung-gunung lah, disepak lari. Seperti ada yang melawan waktu gunung Merapi ya, lagi batuk-batuk. Insya Allah katanya, enggak meletus ini mah, karena saya sudah mendapat wangsit. Saya kan penunggunya, saya sudah konsultasi. Apa yang terjadi Allah hukum, ya meletus, kemudian dia mati dalam keadaan meringkuk. Nah, wartawan yang meliput itu ikut menjadi korban, karena dia memastikan enggak akan terjadi, karena saya sudah dapat wangsit. Ini sekedar ini aja, batuk-batuk saja. Ya, yang dulu apa itu di iklan itu, suka di iklan, mati meringkuk. Ya, roso itu. Itu kan kuat roso. Kalau bahasa Tegal ini mah rosa. Kalau kita rose, di sini rose. Kalau orang Inggris rose itu memawar. Rose. Nah, kita kembali ke sini. Nah, itulah kalau pakai akal. Ya, jadi akal itu terbatas. Tadi sudah saya sampaikan, dalam masalah apa saja kita terlarang menggunakan akal. Pertama yang berkaitan dengan ibadah. Kan kemarin sudah dijelaskan ya. Satu dalam, kalau mau urut akidah, masalah akidah itu terlarang sama sekali. Harus tunduk, suruh begitu ya begitu. Contohnya kita disuruh menghadap kiblat. Ya kalau kita jauh mah nggak begitu kelihatan. Tapi kalau Anda pas di depan kiblat, di depan Ka'bah, itu kesannya tuh menyembah bangunan. Benar nggak? Kalau di sini nggak kelihatan karena Ka'bahnya jauh. Tapi kalau orang yang di Masjidil Haram, kan di depan bangunan itu, ya kan? Kamu membangun yang kubus, sujud. Gak ada yang ngelarang menyembah berhala, ya kan? Tapi kenapa dia menyembah bangunan? Fisiknya begitu. Nah, kemudian ditampilkan lagi dengan mencium Hajar Aswad. Itu kan semua benda mati. Kalau pakai akal itu loh. Ini lagi ngomong akal nih. Maka terlarang dalam urusan ibadah, akal tidak boleh intervensi. Nah, urusan akidah, ya sudah begitu. Karena kita disuruh. Ya. Jadi lalainya orang Yahudi, kenapa? Ya karena mereka nggak disuruh, ngarang dewek. Kalau kita disuruh, ada dalilnya. Jadi akidah dalilnya harus kuat, karena akal nggak boleh masuk. Jadi yang kita harus kuat. Kalau nggak kuat nggak boleh. Contohnya ada kepercayaan begini, nggak boleh. Ya contohnya orang hamil dibawain gunting, ya kepercayaan ini nanti apa pakai belut itu supaya ya kalau apa nikahan itu di apa 7 bulanan ya dikasih belut supaya lancar, itu kan pakai otak itu, pakai akal, tidak ada tuntunannya. Dari mana ya dikiaskan, dianalogikan belut melicin supaya begitu tuh dan sebagainya lah. Nah, itu produksi dari akal. Seperti ini dalam masalah haji. Akal Anda pasti memberontak. Sunnahnya justru setelah pulang haji, selamatan itu. Ya kan? Tapi bagi kita nggak mudeng, kan habis pulang capek, istirahat lah gitu kan. Kalau mau berangkat kita nggak pernah tahu kesudahannya, siapa tahu berpisah kan. Ya kan? Berpisah selamanya, maksudnya ninggal, minta maaf dulu gitu kan. Itu kan secara akal tuh sebenarnya. Tapi sunnahnya setelah gitu.
Akal kita nggak nerima, Pak. Buktinya kita masih sebelumnya pamitan dulu, kan enaknya begitu, pamitan. Siapa tahu itu merupakan pertemuan terakhir itu. Sebab kalau gini nih kejadiannya, kalau suami istri berangkat nih, ya, suaminya meninggal, itu praktis sudah begitu aja, Pak. Ngelihat mayat aja udah selesai. Dia nggak bisa menyaksikan penguburannya. Perempuan nggak boleh masuk kuburan. Di Arab Saudi ya, kalau di sini masih bisa nganter kan, bisa sedih-sedih, waduh. Walaupun sedih nggak ada gunanya kan, kalau ajal tiba kan. Kata orang kayak kucing baik, ngubur gitu. Kan itu pakai akal. Kok cepet amat sih? Sholatnya juga cepet, ininya cepet, nggak doa-doa Yasin, tabarak, apa tuh, baca 1 juz apa 30 juz kan begitu. Kerunyahan gitu, begitu kan. Nah, itu bahasa orang anu. Tapi kerunyahan akhirnya dikomersilkan. Dipakai untuk bahan komersil. Kita kembali sini. Nah, ini kalau pakai ro'yu itu begitu contohnya. Anda sendiri memberontak. Cocoknya mah sudah gitu. Kalau habis haji kan lelah, sakit-sakitan, istirahat wayan. Tapi dimintanya bersyukurlah di situ karena berhasil. Ya, itu contohnya. Nah, menurut ini tadi sudah dikatakan, jadi dalam hal apa saja kita tidak dibolehkan menggunakan akal tadi dalam masalah akidah. Terlarang. Yang kedua dalam masalah ibadah, hubungan ibadah ya. Ibadah yang acara, tata cara, upacaranya sudah dibahas secara detail. Tuh kalau menurut definisi Endang Saifuddin Ansori, ibadat ritual yang tata cara, acara dan upacaranya sudah diatur secara detail. Contohnya kita sholat, nah, salah satu bentuk ibadah. Duduknya nggak boleh sembarangan, berdirinya nggak boleh sembarangan, kan begitu kan? Angkat tangannya nggak boleh sembarangan, semua diatur, detail bener. Makanya banyak orang yang nggak sholat ruwet gitu. Ini diatur, itu diatur, masuknya diatur, kaki kanan dulu. Doanya apa gitu. Keluar kaki kiri, kan diatur semua tuh, ya kan? Nah, harus azan, pada azan jangan buru-buru sholat ditegakkan, ya, doa dulu dan sebagainya pokoknya. Aturannya secara rinci. Kalau menurut Syekh Utsaimin, ibadah ritual itu adalah ibadah yang harus memenuhi 6 ketepatan. Saya sudah sering ulang, ya, tepat waktunya. Contohnya subuh, gimana kalau kita jalan jam 6 pas di kayak ini, ya, begitu selesai sarapan langsung dijemput, berangkat kerja pas kayak ini. Tapi kalau jam seperti sekarang ini kurang pas, ini lagi ngantuk-ngantuknya. Akal berkata begitu, ya kan, ngantuk-ngantuknya, masih ada waktu longgar. Kalau tidur lagi ntar kesiangan. Akal kita memberontak. Karena akal memberontak, maka Allah dengan kasih sayangnya menurunkan ungkapan as-salatu khairum minan naum. Kenapa lafadz ini tidak disunahkan pada azan-azan yang lain? Zuhur tidak ada, maghrib tidak ada, asar tidak ada, maghrib tidak ada, isya tidak ada. Tidak ada sunnahnya baca as-salatu khairum minan naum. Kenapa? Padahal soal sholat lebih baik daripada tidur itu berlaku untuk semua kan? Contohnya wayahnya zuhur tidur, as-salatu khairum minan naum kan. Waktu asar malah lagi enak-enak angin semilir tidur. Sholat lebih baik daripada tidur, kan begitu kan? Berlaku untuk semua. Tapi kenapa itu cuma ada di subuh? Karena pada waktu subuh akal dan wahyu bertentangan. Ya, menurut akal kita nggak cocok waktunya itu. Rada siang sih, kan begitu. Supaya nggak ada waktu tersisa itu. Ini mau tidur kerok, mau nggak tidur kerok itu.
Maka Allah bantu karena bertentangan. Nah itu dalam ibadat ritual. Ya, begitu juga masuk kategori ibadah ritual. Tadi itu ada 6 ketepatan. Ya, kalau Syekh Utsaimin mendefinisikannya, hubungan ritual itu adalah ibadat ritual yang terikat oleh 6. Pas waktunya, pas tempatnya. Kalau menyangkut tempat, kalau sholat sudah ditetapkan di seluruh penjuru bumi boleh, itu kan? Jadi spesial untuk umat Nabi Muhammad, dimanapun datang waktu sholat, Anda boleh melakukannya dimanapun. Cuma sunnahnya berjemaah. Kalau sudah ada masjid, bagusnya di masjid, kan begitu. Kalau Id, bagusnya di lapangan, ya kan? Kalau nikah, bagusnya di masjid. Kalau sholat jenazah, bagusnya di rumah. Tapi kan kita nggak tepat tuh, ya kan? Nikah di rumah, sholat jenazah di masjid tuh. Kita balik kita. Ya nggak apa-apa keadaan-keadaannya. Ini mah sunnahnya. Itu menurut saya hal-hal yang kita berontak maksudnya. Nah, kemudian dalam tadi saya 6 ketepatannya belum selesai. 1 waktunya, ya kan? Yang kedua tempatnya. Kalau menyangkut tempat, contohnya haji hanya sah kalau dilakukan di Mekah. Jangankan di Indonesia, kalau dilakukan di Riyadh pun tidak sah, di Madinah pun tidak sah. Jadi kenapa orang ke Madinah? Itu hanya mendatangi situs-situs sejarah. Tidak ada kegiatan haji di Madinah, hanya mendatangi situs sejarah. Jadi haji selesainya di Mekah. Makanya kalau udah deket haji semua diunjal ke Mekah. Ya, itu hanya supaya nggak sesek aja, supaya pembagian rute pesawat nggak tabrakan. Kalau satu tujuan tuh banyak begitu, satu titik itu nanti khawatir itu. Jadi kenapa kita butuh waktu lama? Karena ngunjalnya ini loh. Ini. Yang satu pulang, satu ngunjalnya itu. Kan pesawat paling banyak kan berapa itu? Nggak sampai 1000 ya. Ini Al-Inayah memberangkatkan satu pesawat. Isinya dia semua. Keren ya. Iya. Nah, kita kembali ke sini. 2 sudah 2 ya. Tepat atau pas saya coba ya. Pas tempatnya. Yang ketiga pas waktunya. Sudah belum tadi? Oh, waktu sudah. Pas tempatnya. Terus pas bilangannya. Kalau menyangkut bilangan, harus 7, tawaf harus 7, nggak boleh 6, nggak boleh 8. Kalau ragu, anggap yang paling kecil supaya 6 apa 7, 6 apa 7. Yang diragukan itu sebenarnya 7-nya bukan 6-nya. Ya, contohnya kita sholat udah 3 apa 4, 3 4. Yang diragukan sebenarnya 4-nya. Sudah 4 belum gitu. Bukan 3-nya. Maka kita anggap belum 4, berarti 3. Sudah wudu belum ya? Sudah wudu belum? Lah tadi udah wudu belum? Karena kita udah pelupa kan. Tadi sudah buang angin gitu. Buang angin gak ya? Buang ini. Kan udah lupa itu. Lah tadi gimana? Udah wudu belum? Oh udah. Ya udah. Nah, ini terakhir. Sebab ini hanya ujian saja. Kan kalau buang angin, wudu, nggak buang angin, itu sebenarnya angin kan ada di dalam. Cuman gara-gara lewat gerbang aja kan. Coba kalau keluarkan lewat mulut, kan nggak batal, ya kan? Tapi kalau lewat gerbang belakang, batal. Cuma ada yang menarik, saudara. Saya baru satu-satunya membaca di kitab fikih, kalau keluarnya dari depan, angin nggak batal. Kan angin nggak mungkin keluar dari laki-laki dari depan kan? Mungkin nggak? Keluar angin dari depan. Kan semuanya dari belakang. Kubul namanya. Dubur. Kubul kan depan, dubur belakang. Kan keluarnya dari dubur. Tapi kalau perempuan mungkin. Nah itu saya baru tahu itu. Di satu kitab fikih. Kalau keluar dari depan nggak batal. Begitu katanya. Tapi ulama lain mengatakan, oh nggak bisa.
Karena Rasulullah mengatakan apapun yang keluar dari depan dan belakang, ya, bentuknya fisik, ada materi ada enggak, ada air apa ada angin, batal. Kata dia gitu. Karena ini kenapa dianggap enggak batal? Karena enggak biasa. Tuh. Kalau jamaahnya ibu-ibu yang sudah tua, mereka mengiyakan. Tapi kalau masih perawan-perawan tuh basak-bisik dia. Malu dia. Tapi ternyata fikir. Kenapa tidak ditemukan? Karena rata-rata pengarang buku itu laki-laki. Jadi cerita perempuan dia sendiri nggak ngerti. Ya kan? Nah, kita kembali sini. Sudah 3 ya. Yang keempat menyangkut apa itu? Waktu sudah, tempat sudah, jumlah sudah, caranya harus persis. Contohnya kalau Anda perhatikan upacara haji itu semuanya kekanak-kanakan. Benar nggak? Kekanak-kanakan. Kayak kelakuan anak-anak. Ada bangunan diputer-puter nggak jelas gitu. Ya, ada yang muter, ada yang begini-begini kan sa'i marwah sa'i. Bolak-balik. Udah selesai aja ngos-ngosan. Tuh. Nanti ada dinding melempar jamarat ditimpukin. Nggak cari sasaran nggak. Maksudnya kalau burung cek, wah kena. Ini mah nggak ada cek. Tuh, pintu. Jadi kalau dilihat dari udara kayak bocah gitu. Ya kan? Nanti udah selesai cukur botak. Lucu. Tuh, itu kalau pakai akal. Maka dia kayak bercanda. Dan udah bercanda mahal lagi. Ya. Terus pakai baju nggak ada jahitnya, nggak ada jahitannya. Kalau salah-salah pakai kedelengku. Ngelewer. Jadi kayak kanak-kanak, udah selesai, udah aja pulang lagi. Hasilnya apa itu? Secara fisik tidak terlihat. Secara fisik. Maka itu masuk kategori ibadah mahdah. Ya, pas apa tadi? Caranya. Terus yang kelima, pas jenisnya. Kalau Allah menentukan jenis, itu harus ditepati. Contohnya kurban hanya boleh dari 3 binatang. Ya, dimulai dari onta. Katanya sih onta buat 10 orang. Sapi 7 orang, kambing 1 orang. Nggak boleh kambing 1 kelas, nggak boleh. Mari kita berkorban. Patungan 10.000. Murah amat. 1 kelas 10.000, kelasnya ada 50 kan 500. Belilah kambing di sate. Saya udah berkorban berapa? 10.000. Murah amat. Nggak boleh kurban dibagi-bagi kalau kambing. Kalau sapi hanya boleh 7 pembaginya. Dan menunjuk 3 binatang ini saja. Ya, kalau kita kemudian menggunakan akal, gimana ya? Orang sini udah tua-tua, terus kolesterol. Jadi saya ganti dengan ayam kampung. Harganya sama dengan seekor kambing, banyak gitu. Malah tak lebihin 1 ekor. Jadi 1 orang tak kasih 1 pekakak gitu. Kan enak tuh. Ya enak. Tapi menurut akal. Begitupun kita sembelihnya nggak tepat waktu. Pas Arafahnya. Pas tanggal 9-nya kita sembelih supaya besok Idul Adhanya langsung makan opor. Kan nggak repot tuh. Ya, menurut akal. Itu ada sahabat yang begitu. Nah, Rasulullah mengatakan, ini sekali aja ya. Nanti tahun depan jangan dilakukan. Jadi kalau kesalahan no problem, karena nggak ngerti kan. Ini jangan diulang ya. Tahun depan mah ya harus setelah Idul Adha. Tapi kalau zakatul fitri sebelum Id. Kan beda-beda tuh. Jadi kita diatur begini, begitu. Kita ini diuji oleh Allah. Coba keluarkan zakatul fitri sebelum Id. Sesudah Id jadi sedekah.
Idul Adha motong sebelumnya sedekah. Tuh. Jadi jangan salah waktu, harus tepat waktunya. Jadi dengan ketentuan ini sebenarnya muslim itu jadi disiplin, kenal waktu. Jadi segoblok-gobloknya orang Islam, jam berapa Pak? Kalau rajin sholat, embu ya. Sing pasti metes dohor gin. Kalau dia nggak belajar jam, sebodoh-bodohnya. Kan dulu banyak orang Indonesia yang belum ngerti jam ya, nggak sekolah gitu loh, karena penjajahan. Tes dohor gin mah. Maghrib gin, jam 6 gin mah rata. Deket-deket itu. Apalagi dulu patokannya pakai kereta. Kereta itu kan tepat, iya kan? Sekarang udah nggak tepat kereta kita, ya kan? Buktinya ada yang ketabrak kemarin tuh di Sameng Raya ya, ketabrak karena kereta itu datang nggak tepat waktu. Yang ketabrak orang mana? Orang situnya. Kok bisa ketabrak? Karena dia bisa memastikan di waktu-waktu itu nggak ada kereta, karena dia tahu betul. Tapi ada yang salah jadwal, terlambat atau bagaimana? Jadi dia main yakin aja, menyeruduk aja, nggak kanan kiri lagi, karena dia yakin jam-jam segitu nggak lewat, nggak taunya lewat. Ya kalau bahasa agama takdir, selesai kalau udah bahasa gitu. Kalau udah bahasa takdir mah selesai. Nah ini dalam masalah ibadah tidak boleh masuk. Makanya kita ngaji terus, ketepatan demi ketepatan. Mudah-mudahan dalam upaya mencari ketepatan tapi tidak tepat, jadi dimaafkan. Kita harapnya begitu, karena kita belajar, nggak ngerti-ngerti, kelalen baik, ya kan? Kita sudah berusaha tepat, tapi nggak tepat-tepat. Apanya contohnya? Nanti akan Allah sampaikan contoh yang sebenarnya di akhirat. Tuh, contoh yang benar tuh begitu. Kok kamu begitu jadinya? Kan ini kalau apa tuh namanya estafet tuh ada pengurangan ya, benar nggak? Kan pernah diuji tuh. Pernah diuji 10 orang dibarisin. Yang pertama ngomong, saya mau ke sekolah. Nanti ujung-ujungnya bisa beda itu. Di yang ke-10 itu. Ya kan? Pasti ada berkurang. Kurang lebih. Oh ya ada kurang, ada lebih lah. Asal redaksinya begini, di ujungnya udah berkurang atau bertambah. Kan semua itu menggunakan ucapan, dengar. Makanya Anda suka lihat, saya ragu ya Rasulullah mengatakan 4 apa 3, itu kan mengandalkan pendengaran. Nah sekarang udah canggih pakai tulisan. Tidak ada kata yang diucapkan tentang Quran dan hadis kecuali bisa dideteksi apa ayat benar atau hadis sahih atau tidak. Sekarang sudah bisa. Karena udah canggih, alat-alatnya udah banyak. Nah kita kembali di sini. Tadi sudah berapa? 5. Yang terakhir, yang ke-6 adalah sebab. Kalau Allah menjelaskan sebab, salah satu sebab itu adalah Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlisu hatta yusalli rakaatain. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya kan? Idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, ini kan sebab masuk masjid. Fala yajlisu, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi masuk masjid mau duduk, maka sholat dulu. Nah kalau masuknya bukan masjid, masuk rumah, jangan sholat, nggak sunnah sholat. Nah masuk warung sholat, salah. Atau masuk masjid niatnya bukan duduk, mau berdiri, sekedar ngambil kunci, nanti keluar lagi, ada sesuatu yang ketinggalan, itu tidak sunnah juga. Nah cuma ketika kita sholat id di lapangan, ini ada nggak sholat tahiyatul masjid? Syekh Utsaimin berpendapat iya, katanya. Berpendapat iya. Tapi kadang-kadang saya juga rada-rada tuh, karena ibadat ritual kan harus ini kan, ketat kan. Prinsipnya adalah terlarang sebelum ada dalil kuat. Beliau berfatwa iya, karena lapangan itu waktu itu ditentukan sebagai masjid.
Buktinya bisa disolati secara berjemaah. Karena ditentukan, kan penentuan tempat sebagai masjid atau tidak kan itu berdasarkan konsensus. Ya kan? Kan berdasarkan konsensus. Yang namanya masjid itu apa? Sebuah kapling yang ditetapkan untuk sholat gitu, oleh orang umum. Nah, itu kata beliau begitu. Kalau untuk Jumat itu harus bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau pakai definisi ini, saya jadi bingung dengan masjid-masjid yang ada di perusahaan. Kan dia nggak bisa diakses semua orang. Kalau ini kan bisa dimasuki orang PPI sendiri, orang lewat mau sholat bisa, orang dari mana datang ke sini bisa diakses semua orang. Tapi kalau masjid yang ada di perusahaan seperti di Asahi, di Chandra Asri, di mana-mana gitu, itu kan orang umum, orang jalanan nggak bisa, ya, khusus buat karyawan. Kok dijadikan Jumat? Sebab kalau Jumatnya nggak di dalam, acak-acakan nantinya pulangnya. Banyak yang nggak tepat waktu, kerok lah pokoknya, kacau nantinya. Jadi mungkin itu demi maslahat lah. Kalau menurut saya demi maslahat. Apalagi waktu Covid. Waktu Covid, Bank BRI itu punya masjid di luar, di bawah tuh, buat Jumatan dia ada. Tapi waktu Covid dia pindahkan ke lantai atas, paling atas, pakai lift ke sana. Karena Covid, jadi menutup kemungkinan orang-orang luar yang tidak terdeteksi akan membawa virus. Pokoknya serba hati-hati lah. Ya, itu mungkin menurut saya bahasa darurat. Ya, jadi itu sudah 6 ya. Nah, itu menurut Syekh Utsaimin yang namanya ritual syariat itu dibagi 2. Hubungan kita dengan Allah namanya hablum minan nas. Itu namanya ibadat mahdah. Ada hubungan kita kepada makhluk, itu namanya ibadat ghair mahdah. Ibadat mahdah apa? Ibadah yang terikat oleh 6 hal tadi. Kalau menurut Endang Sadun Ansori, ibadah yang acara, tata cara dan upacaranya diatur secara detail. Kata Endang Sadun Ansori definisinya. Kita kembali ke sini. Nah, menurut kajian para ahli akidah, ra'yu ini ada 2. Ada ra'yun mujarad, logika yang bebas, la dalila alaihi, yang tidak bersandarkan dalil, rasio yang tidak berdasarkan dalil, nggak pakai dalil, ya. Maka ini namanya khirsun, kira-kira, prediksi, ya, takhmin, sangkaan-sangkaan. Fahadzal ladzi zamahu salaf. Ini yang dicela oleh salaf. Orang salaf tuh benci ra'yu seperti ini. Yang kedua, ra'yun mustanadun ila istidlal wastimbatin minan nas. Ra'yu yang ada dasar pijakannya. Ya, ra'yu yang berdasarkan ada pijakannya namanya istimbat. Istimbat itu menggali karena tidak ada keputusan secara final. Ya, contohnya begini. Dalam ayat Quran begini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asyra. Surat Al-Baqarah 234 kalau salah. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, kemudian dalam surat At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahunna. Wanita-wanita hamil yang bercerai, maka idahnya adalah 4 bulan melahirkan. Wanita-wanita yang hamil iddahnya adalah melahirkan. Tuh, di sana dijelaskan
wanita-wanita yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari iddahnya. Di sini dijelaskan wanita-wanita hamil iddahnya melahirkan. Nah, kalau terjadi bareng gimana? Ya suaminya meninggal, ya hamil. Yang dipakai yang mana? Menurut Imam Syafi'i yang dipakai iddah hamil. Jadi kalau dalam bentuk kejadian, ya, contohnya ada seorang perempuan hamil gede, udah hamil tua, ya, sudah saatnya melahirkan, suaminya meninggal, tuh kan? Berarti kebetulan setelah meninggal, ya, melahirkan pisan, berarti sudah boleh sudah boleh nikah lagi tuh. Kan begitu? Kalau menurut Imam Syafi'i. Menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat, iddahnya 2. Dua-duanya dipakai karena 2 kasus mengenai dia. Jadi kalau ada seorang yang melahirkan pas, ya, suaminya meninggal, itu belum cukup untuk menikah. Sebab dia baru terlepas dari 1 melahirkan. Tunggu 4 bulan 10 hari. Tuh. Ya, yang ada iddah itu perempuan, laki-laki mah nggak ada iddah. Kalau saudara wanten mah, orang-orang yang mengiring jenazah istri ke kuburan panggil lagi untuk hajatan. Kalau wanten menegakkan hukum, tapi kata orang nggak ada moral ini orang. Padahal menurut hukum boleh, ya kan? Karena laki-laki nggak punya iddah. Habis nanem menguburkan istrinya, orang yang nguburin suruh datang lagi ke rumah merayakan kebahagiaan. Langsung nikah. Keterlaluan. Pasti orang gitu. Ini sanksi moral, tapi bukan sanksi hukum. Menurut syariat boleh. Loh, itu menurut Anda tuh antara akal dan wahyu kan? Kalau menurut akal, wah terlalu itu, kan begitu. Tapi kalau menurut wahyu boleh. Itu contohnya tuh. Kadang kita berseberangan. Tapi bagusnya sepanjang kita bisa, seirama. Bagus menurut syariat, bagus menurut akal. Kalau bisa milih, itu kalau nggak bisa milih terpaksa ya itu syariat yang kita dahulukan. Ya, jadi ra'yu yang tidak berdasarkan akal, berdasarkan dalil itu dicela. Tapi sebaliknya, ra'yu yang berdasarkan dalil itu boleh, namanya istimbat, dan banyak sudah dilakukan oleh ulama ini banyak. Ra'yu berdasarkan istimbat. Apalagi banyak hal-hal, kasus-kasus yang dulu nggak ada sekarang ada. Contohnya donor darah. Donor darah ini, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, boleh apa enggak? 1. Yang kedua, kalau beda agama boleh enggak? Kan kita mendukung kekafiran tidak boleh. Wih, orang kafir mau mati, biarin aja mampus tuh. Tapi kan kita kemanusiaan, waduh. Tapi kan dia teman saya gitu. Saya pas golongannya dengan dia. Dia butuh darah. Contohnya, boleh apa enggak? Ini kan tidak ada di zaman Rasulullah, karena ya mentransfer darah dulu belum terjadi. Begitu juga otopsi, boleh nggak otopsi? Orang sudah meninggal, mayatnya dijadikan penelitian. Ini matinya karena apa nih? Apalagi kasus tuh, ada kasus. Madhabul mukhalifin. Laqad kana man syadalal inda amatil farq ad-dalah huwal hinhirafum anil mauqif minar ra'yi. Penyebab terjadi banyak kesesatan, ya, menurut banyak ahli, ya, itu karena inhiraf, mereka menyimpang fil mauqif, dalam pembatasan ra'yu. Ya, jadi maknanya berpikir bebas. Nah, jadi kalau berpikir tidak bebas nggak ada masalah. Jadi mereka ada koridornya. Oh, ini nggak boleh dimasukin ra'yu. Kalau ini boleh, karena Allah juga menantang kita. La afala tatafakkarun,
Afala taqilun, mengapa kamu tidak berpikir? Kenapa kalau kita udah mikir dicela gitu kan? Padahal Allah sendiri mengajak kita berpikir. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya, la ayatil liulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurun wa yatafakkarun, yang berzikir dan berfikir, kan begitu kan? Kan diajak oleh Allah. Jadi gimana jadinya kalau kita nggak mikir? Nggak boleh menggunakan akal pikiran, padahal ini adalah anugerah Allah. Ya boleh, tapi dalam ranah yang dibenarkan. Nah itu menurut ulama ya. Akibat kita berpikir bebas, maka terjadilah fenomena orang nggak sholat. Orang nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Kan saya ingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Saya udah ingat, jadi nggak perlu sholat. Nah, begitu alasan orang yang nggak sholat. Padahal Allah menetapkan ingat itu ada caranya, yaitu dengan sholat. Jadi selain Allah menetapkan tujuan, Allah juga menetapkan cara. Jadi cara juga diatur. Jadi kalau kamu punya tujuan sama, caranya berbeda, itu terlarang. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Orang yang sholat belum tentu ingat, apalagi nggak sholat. Jadi kamu ingatnya harus dengan sholat. Ya, ibadah ini ada macam-macam. Ada ibadah dalam bentuk harta. Ya, contohnya kalau kita pakai rokyu, ngapain kita harus sembelih kambing itu? Kita infakkan saja uangnya. Kebanyakan orang nyembelih nanti nggak dimakan. Kan begitu kan? Akal kita kan begitu. Udah uangnya aja, orang kan bisa buat beli apa, sekedarnya aja. Kalau butuh daging mau beli sate aja udah. Kan begitu. Dikasih sate aja paling berapa biji. Tapi kalau daging nanti nggak kemakan. Mubazir. Ya kalau di Indonesia masih butuh daging, tapi Anda bayangkan di Arab Saudi. Yang dam itu loh. Yang bayar dam dalam satu hari, pokoknya seminggu-minggu itulah, ya, mulai 10, 11, 12 sampai 13, 4 hari itu. Kan itu agendanya menyembelih dalam jumlah jutaan. Makanya ada gagasan untuk dikornetkan. Karena sayang, itu dipastikan pasti nggak dimakan. Banyak yang disembelih itu untuk dikubur, sembelih dikubur. Itu tidak mustahil. Tapi gimana caranya? Yaitu dikornetkan. Jadi dikornetkan, nanti bisa dibagi untuk yang berhak. Itu ada gagasan begitu. Tapi ini kan ijtihad ya. Di zaman Rasul belum ada. Jadi upaya membuat kornet. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Singkatnya, ulama memandang rokyu itu bagian dari alat untuk pendeteksi kebenaran. Tapi dalam hal-hal tertentu, rokyu ini terbatas. Itulah sebabnya Allah menurunkan wahyu. Terutama ya, garis yang dibatasi lebih kuat dalam Islam. Satu, masalah akidah. Ya, yang kedua masalah ibadat mahdoh, hubungan kita dengan Allah. Itu ketat. Rokyu tidak boleh masuk. Yang lain-lain hubungan sesama manusia, sepanjang tidak ada dalil larangan, maka hukumnya boleh, apalagi bermaslahat. Demikian kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita doakan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, dan ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.